Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas IP address dan subnetting. Yang pertama, IP address itu apa sih? IP address adalah suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device, HP, komputer itu pasti memiliki yang namanya IP address. Karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, yang kedua ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai konsep IP address dan kelas pool dan juga classless. Yang pertama ada kelas pool. Kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dengan host dengan prefix, contohnya 27, 20 dan lain-lain. Nah, di sini ada subnet mask. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet, alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Sedangkan host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Nah, untuk broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Contoh subnet max 128.64.32.16.8421. Nah, di sini ada router lalu dua switch dan masing-masing switchnya mempunyai tiga komputer masing-masing. Ada lokal kiri dan lokal kanan, teman-teman. Nah, blok subnet dapat dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Misal ruangan 1, ruangan 2 ya. Ruangan 1 dan ruangan 2 gitu, teman-teman. Ruangan 3 dan ruangan 4 itu mewakili setiap network. Itu jaringan yang berbeda. Perangkat yang berada dalam satu blok subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung. Namun, perangkat yang berada pada blok subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena di jaringan yang berbeda. Nah, jadi ini belum bisa berkomunikasi dengan yang ini ya. Lokal kanan gitu, teman-teman. Yang lokal kiri ini. Lokal kanan dan lokal kiri. Si PC ini belum bisa saling bertukar data, kurang lebih seperti itu. Contohnya komputer di network 1 tidak dapat langsung mengetahui atau menerima data dari komputer network 2. Seperti siswa di ruangan 1, contohnya ini seperti siswa di ruangan 1 yang tidak mengetahui pembelajaran di ruangan 2. Untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet yang sama, teman-teman digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat yang berada dalam jaringan atau blok subnet yang sama. Nah, jadi si switch ini nanti akan menghubungkan gitu, teman-teman, ke blok subnet yang sama agar bisa saling bertukar data satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Router berfungsi sebagai penghubung antar network yang memiliki blok subnet yang berbeda.
sehingga perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kesimpulannya ya teman-teman, switch menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau network teman-teman. Switch ini ya menggabungkan ya teman-teman, atau menghubungkan satu subnet network yang sama. Router, nah ini ya teman-teman, router ini menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda. Tanpa router, perangkat pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung teman-teman. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing, switch, VLAN, dan stroking teman-teman, yang digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang bisa saya jelaskan sedikit tentang ini, tentang blok subnet ini. Bisa kita lanjut. Nah, di sini ada CIDR. CIDR adalah Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Nah, yang selanjutnya ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Sementara itu, Variable Length Subnet Mask atau VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet. Sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM juga, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Jadi CIDR yaitu di sini nanti ada CIDR teman-teman. Nah, di sini coba lihat dulu. Nah, 8 bit ya teman-teman. 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit tambah 8 bit sama dengan 32 bit. Nah, contoh format IP address-nya yaitu 192.168.1.1 teman-teman. Nah, setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal teman-teman dengan rentang 0 sampai 255 teman-teman. Prefix atau slash-nya teman-teman. Nah, ini prefix-nya ini ya teman-teman. Slash itu prefix. Bisa kita lihat di sini pada penulisan IP address sering terdapat angka setelah tanda garis miring. Misalnya 192.168.1.1 prefix slash 24 gitu ya. Jadi prefixnya 24 gitu. Nah, angka 24 itu disebut prefix teman-teman, menunjukkan jumlah bit yang digunakan saat identitas. Misalnya itu identitas jaringan network teman-teman. Nah, menentukan ukuran subnet atau jumlah IP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Contoh prefix yang digunakan itu ada banyak ya. Mulai dari 24, 25, 26, 27 sampai 30 teman-teman. Nah, itu kelas full dan classless teman-teman. Nah, sebelum ada CIDR ya teman-teman, yang CIDR tadi digunakan konsep kelas full teman-teman.
addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, B, sampai E, teman-teman. Nah, kita coba ulik lagi, teman-teman, yaitu kelas A itu jaringan sangat besar, teman-teman. Untuk kelas B itu jaringan menengah, dan kelas C jaringan kecil atau LAN. Jadi, LAN itu local area network ya kalau LAN itu. Nah, untuk kelas D yaitu multicast, teman-teman, dan untuk terakhir yaitu kelas E, teman-teman, yaitu eksperimental. Saat ini yang paling sering digunakan adalah kelas A, B, dan C, teman-teman. Sedangkan kelas D dan E jarang digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. CDR merupakan konsep classless addressing, teman-teman, yaitu pengalamatan IP yang tidak tergantung pada kelas jaringan dan lebih fleksibel, teman-teman, dalam pembagian alamat IP. Konsep CDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan subnet max yang digunakan. Pembagian jaringan yang lebih efisien. Dengan CDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kesimpulannya dari materi ini ya, teman-teman, IP address terdiri dari 32 bit, teman-teman, dibagi menjadi 4 oktet, teman-teman. Angka setelah tanda prefix disebut prefix dan digunakan dalam CDR untuk menentukan ukuran jaringan, teman-teman. Jumlah alamat IP serta subnet mask yang digunakan, nah kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, untuk IP-IP-an. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, teman-teman. Nah, di sini kita perhitungan CDR ya. Nah, kita tahu CDR itu artinya itu singkatan dari classless interdomain routing, teman-teman. Nah, di sini adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash atau jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CDR berkisar dari 0 sampai 32 bit. Karena IP PIM4 terdiri dari 32 bit, teman-teman. Bisa kita lihat yang ini juga 32 bit. Nah, IP address memiliki 4 ya, teman-teman. 4 oktet. Setiap oktet 8 bit. Nah, contohnya yaitu 192.168.16.10 lalu slashnya itu 25. Bisa kita lihat di sini slashnya itu 25, itu kan ada yang 24. Di sini juga bisa kita lihat di sini, nah kurang lebih seperti itu. Pada contoh tersebut, angka prefix 25 yaitu teman-teman yang akan dihitung dalam CDR. Rumus dasar CDR nilai subnet pada kelas C yang sering digunakan adalah prefix, yaitu nilainya yaitu slash 25 128 26 64 27 32 dan lain-lain. Dan itu yang bisa saya jelaskan dulu untuk slash 25. Nilai subnetnya adalah 128. Itu menentukan subnet prefixnya 25. Nah, berarti 24 bit pertama penuh yaitu 25 25 25 ya, teman-teman. Jadi triple 25-nya seperti ini. 25 25 25 lalu 128. Nah, hubungan dengan IP secara konsep lama yaitu kelas full, teman-teman, yaitu kelas A 255.0 triple-nya 0.
triple kosong lalu buka kurung slash 8 lalu tutup kurung teman-teman. Untuk kelas B yaitu 2525.0.0 slashnya itu 16. Untuk kelas C yaitu 255.255.255.255 slashnya itu 24 ya teman-teman. Nah, karena prefixnya itu slash 25 yang ini teman-teman, berarti setelah 24 maka masih termasuk jaringan yang berasal dari kelas ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan CIDR dan VLSM. CIDR itu berfokus pada menentukan prefix, subnet mask, dan jumlah alamat IP dalam suatu subnet. Nah, lalu untuk VLSM, variabel leg subnet mask digunakan untuk pembagian yang lebih rinci teman-teman, yaitu menghitung network address, host address, broadcast address, jumlah host yang dapat digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kesimpulannya yaitu untuk CIDR digunakan untuk menentukan ukuran subnet melalui prefix seperti slash 25, slash 26, slash 27, dan seterusnya. Pada contoh IP misalnya 192 ya teman-teman, untuk IP-nya 168.16.10 slashnya 25. Nah, untuk subnet max-nya yaitu digunakan adalah 25 255.255.255.128 teman-teman. Bisa lihat kita di sini ya, untuk ininya terakhirnya dengan blok subnet sebesar 128. Alamat IP perhitungan yang lebih detail mengenai network, host, dan broadcast dilakukan menggunakan metode VLSM ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel ya teman-teman. Nanti kita akan lakukan langsung saja praktekkan pada siswa kita. Di sini juga ada subnet ya teman-teman untuk 1 dan 2. Kita lanjut saja masuk ke Cisco-nya. Kita akan melakukan simulasi ini konfigurasi beberapa komputer menggunakan IP address teman-teman dalam jaringan yang sama dan berbeda untuk memahami cara kerja subnet. Yang pertama yaitu menghubungkan dua PC dalam satu blok subnet, yaitu konfigurasinya. Di sini kita akan menggunakan dua dulu PVC ya teman-teman. Kita tambahkan PVC-nya. Tambahkan satu lagi ya teman-teman. Lalu kita tambahkan IP pada PVC 0 ini ya teman-teman. Tambahkan. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Kita isi bagian IP-nya 192.16.12.1. Nah, untuk subnet max-nya 255.255.255. Ujungnya 224. Lalu kita isi juga untuk PVC satunya. Kita masuk lagi ke desktop, IP 192.16.12. Kalau yang tadi 1, yang ini 2. Nah, untuk subnet max-nya tetap sama, ujungnya 224. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel pada kedua PVC tersebut. Kita klik bagian kabel.
kita sambungkan dari PPC. Lalu kita coba ping ya teman-teman dari PPC 0 ini ke PPC 1. Kita masuk ke bagian desktop, lalu command prompt kita coba ping 192.16.12.1. Nah, kalau sudah gini itu tandanya sudah berhasil ngepingnya dari PPC. Nah, kalau sudah gini tandanya sudah berhasil ngepingnya dari PPC 1 ke PPC 0 ini. Kita lakukan sebaliknya dari PPC 1 ini ke 0 ya teman-teman. Ping 192.16.12.2. Nah, di sini juga kita sudah berhasil. Di sini kita akan coba tambahkan satu switch dan satu PPC lagi. Tambahkan satu PPC lagi ya teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu kabelnya teman-teman. Lalu kita sambungkan semua PPC ini ke switch menggunakan kabel. Nah, untuk IP yang sebelumnya itu kan titik 1 dan titik 2. Nah, kalau untuk PPC ini kita tambahkan titik 3. Satu sembilan dua titik 16 titik 12 titik 3. Untuk subnet marknya tetap sama ya teman-teman. Nah, kita akan coba lakukan ping dari PPC 2 ini ke PPC 1 dan ke PPC 0 ini. Apakah sudah terdeteksi apa belum ya teman-teman? Kita masuk command prompt,
ping 192.16.12.2. Nah, kalau sudah gini dipastikan sudah berhasil ping dari PVC 2 ini ke PVC 1. Karena kita sudah melewati jalur switch. Jadi dia sebagai jalan ya teman-teman untuk saling berkomunikasi. Kita akan coba ping ke PVC 0 ini. Ping 192.16.12.1. Oh, sorry, titik 1. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Kita lakukan cek dari PVC 0 ini. Apakah PVC 0 ini sudah bisa ping ke PVC 2? Ping 192.16.12.3. Nah, sudah berhasil, teman-teman. Nah, kita coba ubah IP-nya, teman-teman. Ini kan IP-nya sama. Kita akan coba ubah IP-nya apakah bisa ping atau tidak. Nah, kita akan coba ubah ping si PVC 2 ini. Kita tambahin aja ya 1 angka 5. Nah, di sini sudah dipastikan tidak akan berhasil, teman-teman, karena tidak sama IP yang belakangnya. Kita akan coba ping dari PVC 0 ya, teman-teman. Ping 192.16.12.35 ya, teman-teman. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman, karena sudah terdeteksi. Oke, teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Perangkat yang memiliki IP address dan blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Contohnya PC 1, PC1, PC2, dan PC3. Yang tadi kita konfigurasi berada pada subnet yang sama, sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling terhubung dan melakukan proses ping. Sebaliknya, jika perangkat berada pada blok subnet yang berbeda, maka perangkat tersebut tidak dapat berkomunikasi secara langsung meskipun menggunakan subnet max yang sama. Jadi, walaupun subnet max pada PC 0 sampai PC 3 sama, jika alamat IP-nya berada pada subnet yang berbeda, proses ping atau koneksi antar perangkat tetap tidak akan berhasil. Dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa switch berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan atau subnet yang sama. Sementara itu, untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda dibutuhkan sebuah router, teman-teman. Pada simulasi ini yang kita lakukan saat ini, kita masih menggunakan switch sehingga perangkat yang berada pada subnet yang berbeda belum dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya kita akan menambahkan sebuah router agar komunikasi antar subnet dapat dilakukan. Oke, teman-teman, kita lakukan ke tahap berikutnya, yaitu menambahkan dan mengkonfigurasi router. Nah, di sini saya sudah menambahkan router. Di topologi ini, tugas kita sekarang adalah menghubungkan dua switch ini agar saling berkomunikasi. Kita coba dulu ping di sini di blok 1.
Kita coba ping 192.16.12.33. Nah, di sini tidak bisa karena berbeda blok subnet. Yang pertama kita buka router. Nah, yang harus kita lakukan adalah konfigurasi IP address untuk menghubungkan antara blok subnet 1 dan kedua. Yang pertama kita buka router. Kita ketikkan X, lalu interface, G00, enter. Lalu kalian ketik juga IP address-nya 192.16.12.62. Sorry, 30. Lalu kalian juga ketikkan subnet max-nya 255.255.224, lalu kalian enter. Lalu ketik juga interface 0G01. Lalu kalian ketik juga IP address-nya 192.16.12.62, subnet max-nya 255.255.224. Nah, cukup seperti ini konfigurasinya. Lalu kalian tambahin di PC0 ini tambahin default gateway-nya 192.16.12.30 di semua PC blok yang ke-1. Nah, untuk yang blok keduanya 192.16.12.62 untuk blok kedua semua PC-nya. Kita akan coba masuk ke PC 2-nya. Command prompt, lalu kalian ping 192.16.12.34. Nah, ini tidak bisa ya request timeout. Itu ada kesalahan di bagian konfigurasinya. Kalau di sini tidak bisa, di blok bagian ini juga tidak bisa. Udah segitu saja.